Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan materi perkuliahan DVD. Ya, Rifika Listia sebagai dosen kalian. Oke, langsung aja. Jadi, sesuai namanya, desain visual dasar. Itu adalah mata kuliah yang mempelajari DKV, tapi dasarnya banget gitu. Dan seperti kita tahu, DKV itu ya bersifat visual. Oke, desain visual dasar adalah bagian dari DKV yang mempelajari tentang dasar pemecahan masalah dengan pendekatan visual, bagaimana memvisualisasikan rasa, bagaimana mengkonstruksi bentuk, dan merepresentasikan objek maupun karakter secara visual. Jadi, kompetensi umum yang akan didapatkan dari mata kuliah ini adalah akan bisa menciptakan suatu bentuk visual berdasarkan konsep berpikir kreatif sebagai solusi pemecahan masalah. Jadi seperti yang kita tahu, desain itu, khususnya desain komunikasi visual, dan kita di sini belajar dasarnya, makanya mata kuliah ini DVD, desain itu sering kali ya, itu kita dihadapkan pada kata-kata yang harus diubah menjadi visual. Nah, bagaimana cara mengubah kata-kata itu menjadi visual? Jadi, ada beberapa caranya, dan nanti di sini akan disampaikan beberapa caranya. Jadi gini, gampangnya contohnya gini, kan biasanya kan pakai contoh ya agar mempermudah. Ketika kita, desainer, diminta untuk membuat logo, biasanya klien ataupun mungkin kita sendiri yang punya ide gitu ya, logonya biasanya ada gambarnya. Misalkan gambarnya itu adalah gambar singa. Nah, logonya gambarnya singa, tapi singa yang seperti apa? Nanti biasanya klien akan memberikan informasi kepada kita bahwa brandnya itu adalah misalkan brand yang dia menjual mainan anak-anak, tapi dia pengen logonya singa. Nah, singa yang seperti apa? Kita dapat kata dulu nih ya, singa ya. Kita kan bertugas untuk membuat visualnya. Singa yang seperti apa yang dapat mewakili brand mainan anak-anak. Pastinya singanya singa yang kartun lucu gitu ya, yang singa yang friendly, singa yang playful, bukan singa yang galak raja hutan yang seperti kita tahu. Jadi, itu dia. Singa bisa dibuat dalam kesan apapun, dalam bentuk apapun, yang penting masih kelihatan singa, tapi singa yang bagaimana. Nah, misalkan klien tersebut bilang, brand ini ya karena untuk anak-anak gitu ya, pastinya bersifat playful, terus tadi yang saya bilang friendly, itu kata-kata ya, playful, friendly. Gimana cara kita menghubungkan, oh ada singa tapi harus playful sama friendly, berarti kita gambarnya seperti apa? Nah, mudahnya seperti itu contohnya. Jadi itu mencari masalah. Masalahnya adalah kita harus membuat logo yang tadi ada batasan-batasan itu. Tapi dengan adanya batasan tersebut, kita harus kreatif membuat beberapa alternatif logo. Karena memang itu kerjaan kita, desainer itu dituntut atau supaya kita bisa membuat alternatif. Alternatif itu pilihan. Jadi nanti kalau kita diminta untuk membuat desain logo, itu kita nggak bikin satu, kita bikinnya banyak. Makanya alternatif. Tuh. Ini referensi literatur yang bisa kalian baca untuk mata kuliah DVD. Intinya sebenarnya DVD ini tercetus mata kuliahnya karena bukunya Richard and Will Judith ya. Itu yang judulnya Visual Literasi itu bagus banget. Terus buku-buku lainnya itu adalah buku-buku tentang DKV. Jadi untuk membuat suatu gambar, suatu karya visual, kita membutuhkan ilmu DKV, yaitu pasti berkaitan sama unsur desain, prinsip desain, komposisi, dan juga
itu berhubungan dengan kesan yang ditampilkan. Maksudnya apa? Nanti kita bahas sedikit, dan mungkin kalian sudah mendapatkan di Nirmana ya, misalkan kayak shape atau bentuk kotak itu kesannya stabil gitu, lebih formal dibandingin yang lingkaran. Tapi lingkaran itu punya sifat yang dinamis. Kata-katanya apa sih itu ya, dinamis, formal. Ya. Terus saya akan menyampaikan tentang alat-alat yang bisa kalian gunakan di mata kuliah DVD ini, yaitu pensil dan teman-temannya, ada penggaris, penghapus, serah deh mau pakai apa. Terus untuk pewarnaannya biasanya pakai cat poster, tinta Cina, dan spidol. Spidol itu di sana dikasih tanda bintang, maksudnya adalah spidol tidak selalu diperlukan dalam setiap tugas. Jadi kalau misalkan nanti ada instruksi bisa menggunakan spidol ya, kamu bisa menggunakan itu. Kertas polos untuk asistensi, kertas A3, kertas gambar BC untuk final artworks, dan juga label standar, dan lain-lain. Nah, itu adalah ya tambahannya nanti jika mungkin diperbolehkan, atau mungkin menurut kamu perlu apa gitu untuk membuat suatu karya itu. Oke, jadi di mata kuliah DVD ini dan mata kuliah kedekafean lainnya, kalian pasti akan ada proses asistensi. Seperti yang kalian baca di sana, asistensi itu bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan dengan memperlihatkan beberapa alternatif sketsa. Jadi kamu nanti ketika saya sebagai dosen pengampu memberikan tugasnya ini nih, membuat A. Nah, maka kamu akan membuat sketsa manual tangan pakai pensil atau pakai drawing pen. Karya A itu buat dulu sketsanya gitu, sketching. Kamu sketching dulu beberapa alternatif, misalkan 3 atau 6 atau 5 sesuai sama yang diminta. Nanti pada saat proses asistensi itu, saya akan membimbing untuk memilihkan satu yang terbaik di antara yang kalian buat alternatifnya itu. Nah, yang satu terpilih itu akan dibuat final artworks-nya. Membuat final artworks adalah karya final, yaitu nanti akan dibuat sesuai dengan ukuran yang diminta, lalu dirapihkan secara manual dengan pewarnaan tadi, cat poster, tinta Cina, dan atau spidol. Di mata kuliah DVD ini, ketika saya memberikan tugas besar, maka kamu wajib asistensi. Dan asistensi yang dibuat sesuai dengan poin 2 di sana, itu nanti yang terpilih, yang untuk dibuat final artworks-nya itu harusnya jangan ada perubahan yang signifikan. Kenapa? Loh, emang kalau berubah kenapa? Siapa tahu aja nanti di perjalanan itu punya ide bagus, jadi yang ide barunya ada dipakai. Iya, bisa saja. Jadi ini adalah berhubungan sama nanti ketika di dunia kerja, kalian sebelum kalian membuat karya akhir, klien itu atau bos kalian, atasan kalian tuh harus setuju karyanya yang mana. Nah, kalau misalkan karyanya itu beda, pasti mereka nggak terima ya, maksudnya, "Loh, kan harusnya kan nggak begini kemarin, kenapa jadi berubah?" Nah, kalau misalkan ternyata kalian di perjalanan punya ide baru, ide yang lebih fresh, ide yang lebih kreatif, itu nanti tinggal dibicarakan saja sama kliennya atau atasan kalian. Nah, kalau misalkan di mata kuliah ini ya boleh aja dibicarakan dengan saya, cuma kan, kita pasti perlu tambahan waktu ya, dan itu kita lihat nanti apakah bisa waktunya, dan juga kalian yang harus mengkomunikasikan kepada saya, karena itu adalah ide baru kalian. Jadi anggap saya sebagai klien atau atasan kalian nanti di dunia kerja. Tidak memberikan contoh yang diberikan dosen pengampu. Pada saat saya itu tadi poin 3. Pada saat saya memberikan tugas, saya memberikan contoh A nih nanti juga di materi-materi pembelajaran atau modul ini pasti kalian ngelihat saya memberikan contoh. Itu jangan diikutin ya, bukan berarti ketika dosen memberikan contoh, kalian harus ikutin itu tuh cuma tinggal diganti doang ya mirip-mirip, enggak. Contoh itu maksudnya adalah untuk mempermudah kalian, ini loh maksudnya. Nah, kalian harusnya bisa lebih berpikir lagi gitu, berpikir dalam, berpikir kreatif, berpikir alternatif bahwa, oh maksudnya Bu Vika tuh itu, berarti saya harus bikin yang, eee, sepemikiran
bukan sepemikiran, maksudnya yang dimaksud Bu Vika, tapi dengan cara lain yang lebih kreatif, yang lebih bagus, gitu. Tidak mengulangi sketsa milik orang lain, iyalah ngapain. Tidak mengambil karya dari internet dan tidak plagiasi. Dan juga kalian di poin 6 itu saya tulis lihat penjelasan pada instruksi setiap tugas. Karena nanti setiap tugas yang diberikan itu akan berbeda ketentuan-ketentuannya, format pengumpulannya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sama nih, untuk final artworks atau karya akhir, itu lihat penjelasan juga pada instruksinya. Jadi nanti biasanya saya akan memberikan ketentuan-ketentuan untuk final artworks, lalu juga pakai label standar, nanti akan diberikan. Jaga kebersihan dan kerapihan final artworks, termasuk, ini kan kita kan sekarang lagi pandemi ya, jadi karyanya itu akan dikumpulkan secara online atau daring. Nah, tolong jangan kasih kertas gorengan ke saya ya. Jadi, karyamu itu harus rapi, brightness kontrasnya harus bagus, baik. Jadi, saya ngeliatnya itu sebagai karya, bukan sebagai kertas buram yang mau dicoret-coret pada saat saya mau ngelamar kerja atau pada saat saya mau mengerjakan soal di ujian matematika di SMP. Tidak diperkenankan ada goresan pensil yang masih terlihat. Yang namanya final artworks itu adalah karya final, karya yang rapih. Jadi, sesuai dengan instruksi. Misalkan, kalau yang diminta adalah kalian membuat karya dengan drawing pen, ya pakai drawing pen. Kalau ada pensil, dihapus dulu. Ya, kalau misalkan emang diminta karyanya oleh siapapun itu, apakah klien, apakah bos, atasan, atau siapa itu, kalau kalian lagi freelance, kalau emang dimintanya final artworks atau karya akhirnya itu adalah bentuknya tekniknya dengan pensil, ya udah. Cuma kalau di DVD jarang ya ada final artworks yang pakai pensil, kecuali kalian mungkin di mata kuliah menggambar ilustrasi. Jadi memang itu akan beda-beda ya. Menyertakan hasil asistensi bersama dengan final artworks. Jika kamu mengerjakan tugas tanpa asistensi, maka akan dikenakan pengurangan nilai sesuai dengan dosen pengampu. Ya, dalam hal ini berarti saya akan mengurangi nilai kamu. Mengirimkan hasil karya final artworks ke dosen pengampu sesuai dengan instruksi pengiriman, termasuk deadline. Jadi nanti saya akan memberikan deadline kapan, misalkan harus dikumpulkan tanggal 15 Maret 2021. Berarti ya kamu kumpulinnya tanggal segitu. Poin nomor 9, keterlambatan pengumpulan file artworks tidak diterima. Dan juga kamu harus mengikuti instruksi, misalkan mengumpulkan di Google Classroom dengan format nama lengkap _npm tugas 1 DVD, misalkan seperti itu. Kamu harus mengikuti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tentang kontrak kuliah perkuliahan DVD, salah satu poinnya adalah kita sekarang lagi kuliah online nih, daring. Jadi pasti itu menggunakan database ya, data-data. Ketika kalian salah menamai file, nggak sesuai format, saya akan kesusahan mencarinya ketika nanti saya akan menilai karyamu. Ini untuk ini tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai tadi ya perbedaan kotak sama lingkaran tuh punya kesan yang berbeda, bentuk yang berbeda pasti kesannya berbeda dan ini akan kalian pelajari juga di Nirmana. Nirmana 1 ya, Nirmana 2 dimensi, Dwimatra. Ini tidak saya jelaskan lagi. Nah, ini pemecahan masalah dengan pendekatan visual dan gaya visual. Jadi, ada yang bilang sebuah gambar menyiratkan 1000 kata. Wah, apa tuh? Jadi, ketika kalian akan ditunjukkan satu gambar, maka itu kalian bisa berpersepsi macam-macam, bisa berpikiran apapun itu, bisa mungkin bahkan bercerita tentang gambar tersebut, gitu. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia didapat paling besar melalui indera visual. Kalau tidak salah itu 80% ya. Bahasa visual merupakan sistem komunikasi yang menggunakan elemen visual. Mengandung pesan di dalamnya yang dapat dimaknai oleh orang yang melihatnya, dapat dimaknai sama oleh banyak orang, ataupun dapat dimaknai berbeda oleh setiap orang, tergantung. Dan ini adalah menyangkut dengan target audience atau target market
yang nanti akan dipelajari secara kompleks di mata kuliah selanjutnya setelah DVD. Tuh. Ya. Bahasa visual bersifat universal. Jadi, ketika orang melihat gambar, gini, ketika orang melihat gambar kucing, kenapa kucing sih? Soalnya saya suka sama kucing. Maka orang akan tahu kalau itu kucing, universal, karena kucing ada di mana-mana, di seluruh seantero negeri ini gitu kan, di negara lain juga ada, bersifat visual. Akan tetapi maksudnya ya, I-nya kurang. Diperlukan persetujuan untuk dapat dipahami bersama. Nah, itu tadi kasusnya adalah kucing, tapi mungkin kalau misalkan ada negara yang atau suatu daerah atau pulau terpencil gitu atau dimanapun itu yang tidak ada kucing di sana, maka dia tidak akan tahu tentang itu apaan gitu. Apa sih itu makhluk apa gitu, atau binatang apa karena memang dia tidak pernah melihat kucing atau tidak ada kucing di sana. Ya, makanya diperlukan persetujuan untuk dapat dipahami bersama. Apalagi kalau kita main simbol. Simbol itu tidak bisa dimengerti oleh semua orang di dunia ini. Jadi sesuai sama siapa yang bikin simbol dan simbol itu diketahui oleh orang-orang mana aja, kelompok masyarakat apa. Bahasa visual dinilai lebih efektif ketimbang bahasa lainnya karena dapat mengatasi masalah keterbatasan perbedaan bahasa verbal. Tadi ketika kalian misalkan saya bilang, ini saya nyebutin dari tadi binatang melulu ya, singa, kucing, biar gampang. Saya sebut, tupai gitu, tupai berwarna, hijau dengan kuping yang sangat panjang. Nah, itu kan kalian sebenarnya bisa masing-masing dari orang itu akan membayangkan pasti mungkin beda-beda, tapi ketika langsung ditunjukkan oleh gambar, langsung tahu, oh tupai warna hijau dengan kuping panjang itu maksudnya yang kayak begitu, misalkan seperti itu. Membuat suatu gambar harus memperhatikan persepsi. Ini nih yang seringkali menjadi masalah, padahal kan katanya DVD itu pemecahan masalah melalui visual ya, tapi biasanya mahasiswa-mahasiswa ini malah membuat masalah, bukan memecahkan masalah. Masalahnya adalah ketika kamu menggambar, tari tupai gitu ya, jadinya kayak Godzilla gitu. Nah, itu gimana caranya supaya orang tahu kalian gambar apa sih? Ya, salah satu dari penerapan ini ya tadi ya, gambar. Gambar itu bisa menyiratkan 1000 kata. Kalian pasti tahu nih, maksudnya ya, gambar ini apa? Iya, pastinya. Ada orang lagi ngelukis, tapi secara overall itu seperti wajah rumahnya jadi mata, rumah yang satu yang rumah yang lagi dilukis jadi mata, terus ya gitulah ya, orangnya jadi hidung, pohonnya jadi rambut. Ini salah satu dari pengaplikasian teori figure ground-nya ilmu psikologi. Kita tarik ke ilmu visual jadi seperti ini. Oke. Nah ini nih kita publish lagi. Jadi berapa persen ya? Oke, segini kelihatan kali ya. Persepsi adalah tindak lanjut dari sensasi. Jadi proses ini jadi gini loh. Ada proses yang namanya sensasi sama persepsi. Ketika kita melihat apel, kenapa harus apel ya? Sekarang Apple. Nggak bermaksud untuk promosi itu ya, apa namanya, iPhone. Jadi kita ngelihat apel, apelnya warna merah. Itu adalah sensasi mata, sensasi berhubungan sama indera. Sensasi mata kita melihat apel itu merah, kita ngelihat nih, oh itu ada sensasi masuk ke mata kita. Lalu itu akan diproses ke otak, diproses ke pikiran. Itu apa sih, kalau kita tahu itu apel ya kita pasti langsung tahu, oh itu apel merah, gue pernah makan itu. Jadi, ada banyak asosiasi-asosiasi yang muncul di kepala kita atau frame of reference, kita pernah melihat itu atau tidak, terus kita berpikir apa tentang itu adalah persepsi. Makanya persepsi setiap orang atau setiap, suku budaya atau setiap, apa namanya, masyarakat di suatu negara, di suatu kalangan sosial tertentu itu bisa saja berbeda karena ya apa yang pernah mereka dapat sejak kecil sampai besar itu beda, kita beda kan, beda budayanya, beda sosialnya, segala macam. Nih, ini udah dijelasin tentang sapi tadi kucing ya.
Oke, nih, dalam DKV seringnya desainer dihadapkan pada suatu masalah yang harus diatasi lewat bahasa visual. Tadi seperti yang saya bilang, kita dapat kata-kata dari klien, kita harus memvisualisasikannya. Caranya gimana? Yaitu tadi, pakai unsur-unsur desain yang punya kesan tertentu. Tuh. Dan juga pakai pendekatan visual yang akan saya sampaikan setelah ini. Ya, jadi beberapa pendekatan visual itu antaranya saya gedein dulu ya presentasinya biar lebih kelihatan tulisannya. Nih, pendekatan-pendekatan visual yang saya sampaikan di sini itu juga tadi terinspirasi dari bacaan di bukunya Visual Literacy. Dan ternyata itu mengambil dari ilmu-ilmu lain. Ada yang mengambil dari ilmu bahasa, ini banyak sekali ilmu bahasa di sini. Misalkan kalian pernah mendengar perumpamaan, terus asosiasi, personifikasi, seperti itu, metafora. Ada juga yang meminjam dari ilmu psikologi, karena desain itu, DKV itu adalah interdisiplin. Jadi kita memang akan menggunakan berbagai ilmu untuk DKV ini desain macam-macam ya nanti ada ilmu sains, ilmu teknologi, semuanya kita pakai metafora bentuk. Pendekatan visual ini adalah apa namanya dipakai untuk menggantikan yang lain karena ada kesamaan karakteristik. Jadi kalau metafora itu kan pengandaian ya, perumpamaan. Ketika membuat puisi atau membuat kalimat pengandaian, di bahasa kan kalian mempelajari. Nah, kalau di visual itu maksudnya adalah karena kesamaan karakteristik bentuk, makanya di situ pendekatan visual adalah metafora bentuk. Dia punya kesamaan karakteristik bentuk yang bisa menggantikan bentuk lain. Ini nanti akan dijelaskan lewat contoh ya. Lalu ada juga pendekatan visual kontradiktif. Jadi gimana caranya gambar ataupun karya visual itu memperlihatkan adanya perbedaan dan pertentangan atau kontradiksi dari suatu keadaan. Nanti di sini juga akan ada contoh, tapi mungkin saya juga kasih contoh secara verbal ya gini. Jadi mungkin kalian pernah lihat di jalan itu ada campaign tentang narkoba. Jadi ada billboard yang dibagi dua area atau dua bagian, sebelah kiri sama sebelah kanan. Sebelah kiri itu, aduh saya lupa, kiri kanan atau atas bawah gitu ya, intinya pokoknya itu dibagi dua secara kontra. Jadi ada satu bagian yang memperlihatkan orang lagi sehat gitu kan, satunya lagi orang yang ada di dalam peti mati. Jadi kalian tuh memilih mau masih tetap hidup sehat atau ya meninggal karena narkoba bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi itu kontradiktif dan pasti kalian juga sering ngelihat iklan ataupun itu ya yang bersifat kontradiktif dibagi dua gitu layarnya yang sebelah misalkan sebelah lagi apa. Pendekatan reduktif. Gambar merupakan hasil reduksi dari realitas yang ada. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan media komunikasi visual, misalkan poster atau cover novel deh misalkan yang paling gampang. Ketika kalian ingin menggambarkan ada seorang wanita, jadi cover-nya itu gambarnya ilustrasi seorang wanita yang sedang duduk di coffee shop. Itu kan berarti bisa mereduksi hal-hal yang memang tidak penting gitu untuk disampaikan ilustrasi tersebut. Jadi kalian wanita yang sedang duduk di coffee shop lagi minum kopi itu yang sebenarnya seperti apa dari sisi gambar ilustrasi wanitanya pun juga pasti kalian sudah reduksi itu. Kamu tidak menggunakan tekstur kulit, terus juga mungkin kamu membuat itu menjadi flat design, tidak ada bayangan, seperti itu udah melakukan reduksi atau pengurangan. Ada lagi pendekatan figure ground. Ini adalah nomor 4 ya. Ruang positif dan ruang negatif itu bermain di sana. Nanti akan ada contohnya di bawah. Yang saya jelaskan. Ada lagi penjelasan asosiatif, yaitu punya kesamaan sifat atau adanya suatu hubungan fungsional misalkan. Jadi fungsi maksudnya. Kalian juga tentunya pasti sering ngelihat ya karya grafis, karya visual, misalkan iklan cetak di majalah atau iklan cetak di koran atau e-poster
e-banner atau apapun itu. Jadi untuk pendekatan ini maksudnya adalah contohnya makanan pada manusia diasosiasikan dengan baterai pada boneka. Jadi waktu itu pernah ada iklan, ada boneka kelihatan baterainya gitu, iklan suplemen kesehatan kalau nggak salah. Jadi diumpamakan bahwa ya Superman itu seperti baterai pada boneka gitu. Yang mana kalau di manusia itu ya itu tadi makanan atau suplemennya itu yang menjadi energi. Tuh. Ada lagi pendekatan semiotik ini berhubungan sama kalau kata ahli semiotik Peirce itu berhubungan sama indeks, icon, dan simbol. Tiga jenis tanda. Kalau indeks ada hubungan sebab akibat. Contohnya kalau ada asap itu berarti karena ada api gitu. Contohnya gampangnya gini, untuk membuat iklan rokok gitu ya, misalkan nih, kan nggak boleh ya untuk menampilkan orang yang sedang merokok. Makanya misalkan cuma tampilin asap doang, tapi asap itu bentuknya apa gitu, tapi mainan pakai gambar asap, itu indeks. Terus ada lagi icon yang menyerupai bentuk sebenarnya dan juga simbol. Simbol itu adalah gambar atau tanda yang dia punya makna, tidak harus selalu sama. Tuh. Ada lagi pendekatan sinestesia, gaya visual yang memvisualisasikan suara, sentuhan, itu gimana? Oke, di sini sekarang udah kasih contoh ya. Biasanya kan orang anak DKV gitu ya. Mana sih contohnya ya? Kayak apa sih gitu? Sukanya sama langsung ke gambar atau ke contoh-contoh. Ini salah satu contoh metafora bentuk. Jadi ini iklannya Coca-Cola. Botol-botol Coca-Cola disusun sedemikian rupa sehingga mirip apa? Ya, betul, mirip mulut yang sedang membuka berekspresi senyum. Itu seperti gigi ya berarti ya. Jadi happiest day of 2013 ini iklannya Coca-Cola, iklan metafora sih. Seperti ini. Jadi gimana caranya tadi yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa karakteristik botol Coca-Cola yang disusun itu menyerupai atau menggantikan atau seolah-olah dia adalah gigi yang kelihatan pada saat kita tersenyum seperti itu. Terus ada lagi ini handmade masterpiece Italian long-lasting quality belt. Nah, menurut kalian itu gambar apa tuh? Iklannya handmade masterpiece. Apa? Tahu nggak? Oke, itu ini ya Colosseum ya, kan itu di situ Rome atau Roma. Di Roma itu kan ada Colosseum tuh. Jadi si brand ini, brand ikat pinggang atau belt, dia menyerupai Colosseum di bentuk sedemikian rupa. Nah, yang metafora bentuk yang bawah tuh Adidas Banana, itu coba tolong nanti mungkin dibahas di kelas itu maksudnya apa. Saya pengen tahu jadinya apa. Nih, ini yang kontradiktif ya. Pendekatan visual kontradiktif. Words kill wars. Jadi dibagi dua ruangnya, kanan kiri. Yang kiri itu adalah apa itu? Yang kanan adalah pensil. Itu ini ya, kayak pokoknya intinya buat ngebom, buat nembak. Itu apa sih sebenarnya? Bullets atau ini ya, buat ngebom. Ya itulah ya gitu. Jadi tahu kan maksudnya? Saya nggak akan menjelaskan, jadi saya akan melempar ini sebagai hal yang harus didiskusikan. Nih, ini iklan iklan Lego, maksudnya apa? Pakai pendekatan
reduktif. Jadi dari kapal laut, kapal pesiar itu ya tuh kayaknya kan kapal gede tuh. Itu kalau di Lego yang mana itu cuma kotak-kotak, bikin kayak begitu juga berasa jadi kayak kapal gitu. Jadi cuma ternyata kapal itu pun juga bisa bentuknya disederhanakan jadi apa? Kalau di Lego cuma jadi kayak gitu. Gitu ada pengurangan bentuk. Contohnya seperti itu ya. Terus ini tentang contoh untuk figure ground. Figure ground ini tadi ya. Jadi memanfaatkan ruang negatif dan ruang positif pada area visual dari suatu media. Jadi di situ tikus. Jadi nih kita bingung nih backgroundnya yang mana gitu kan. Mungkin. Jadi tadi permainan antara figure latar depan dengan latar belakang. Di sini tahu nggak kalian latar belakangnya yang mana? Apa yang ungu? Tapi yang ungu juga ada gambarnya juga jadi tikus. Apakah yang putih? Putih juga jadi gambar gajah. Jadi yang jadi background yang mana nih? Bingung kan? Jadi ya ini permainan antara background latar belakang dengan foreground latar depannya. Jadi mereka saling membentuk gitu. Oh ya ini iklan apa ya? Kayaknya IBM ya, IBM. In India, tiny loans can make an even bigger difference. Jadi pinjaman gitu ya, bahkan yang kecil itu bisa membuat perubahan yang besar ya. Karena kan kita tahu kondisi di India gitu. Seperti apa? Terus ini tentang apa tuh? IBM helped an Indian microfinance organization track loans in real time to grow from ya segitulah apa nih customers. Nah, jadi itu. Lalu dengan permasalahan seperti itu dibuatlah visual ini bahwa tikus itu menjadi gajah karena sesuai sama kopinya ya. Kopi itu kata-kata, copywriting maksudnya. Kopi, kopi itu lagi kopi hitam, kopi tubruk. Nih ada lagi nih ya. Nih, mulutnya jadi apa namanya? Binatang itu kepalanya juga binatang. Jadi ya udah backgroundnya yang mana bingung. Ya emang itu tujuannya figure ground. Itu by the way ini binatang apaan sih? Oke lah gitu ya mahasiswa-mahasiswa gue. Ya gue memang punya kekurangan. Suka kadang bingung nih binatang apa ya gitu. Dosen namanya Buriana tahu tuh kalau saya parah kalau ngelihat jenis binatang. Ya, ya sudah selesai penjelasan dari saya. Saya akan apa namanya pada pertemuan kali ini di grup WhatsApp saya akan meminta kalian semuanya untuk membahas atau memberikan contoh lain pendekatan-pendekatan visual ini yang akan dibahas secara aktif ya di grup. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di grup WhatsApp. Dan siapapun yang nonton ini, silahkan semoga bermanfaat. Oke, Arifika dosen desain, udah dulu.